Untuk membuat video ataupun views di channelmu meningkat, salah satu hal yang mutlak adalah tentang ide konten kita ya. Semakin bagus ide konten kita, semakin dibutuhkan ide konten kita, dan semakin bermanfaat ide konten kita, maka konten ataupun channel kita akan semakin ramai. Nah, ini juga nyambung untuk teman-teman mungkin yang lagi sedang susah untuk mencari ide konten yang ramai ataupun yang lagi viral begitu ya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mencari topik ataupun ide konten yang sedang ramai yang bisa kita aplikasikan ke channel kita. Oh ya, sebelum kita masuk ke cara yang pertama, sebetulnya untuk cara yang bisa kita lakukan yaitu cukup banyak sekali ya. Tapi pada video kali ini kita akan bahas beberapa saja supaya bisa langsung dipraktekin dan kalian tidak bingung ya. Dan yang kedua, yang tidak kalah penting untuk segala sesuatu tutorial tentang YouTube termasuk pada video kali ini adalah sebagai upaya kita sebagai kreator untuk ngembangin channel kita ya. Tidak ada jaminan tertentu jika kita melakukan hal ini, maka channel kita bisa langsung ramai begitu ya. Banyak hal kemungkinan yang bisa membuat channel kita itu menjadi ramai. Nah, ibaratnya kita bermain YouTube ini adalah kita bermain seni ya. Banyak sekali cara yang bisa dilakukan supaya channel kita ataupun video kita itu bisa lebih berkembang. Oke, kita masuk ke topik ataupun ide konten yang pertama, yaitu kita bisa mencari topik ataupun ide konten di masa lalu ya. Jadi kalian bisa cari konten atau bahkan channel yang sejenis yang sekiranya views-nya sudah rame ya. Kalian bisa buka dulu channelnya, lalu kalian masuk ke bagian video, lalu di bagian video kalian filter untuk menampilkan video terpopuler. Nah, jika sudah seperti itu, selanjutnya kalian bisa amati apakah ada yang memungkinkan untuk topiknya kita angkat menjadi topik di channel kita ya. Nah, jika ada yang bertanya, mengapa cara ini bisa dicoba? Karena yaitu tadi ya, topik yang sudah kita cari ini tadi, ataupun yang sudah kita temukan pada channel yang sudah ramai itu tadi, sudah terbukti bahwa views-nya sudah ramai. Makanya kita bisa coba ataupun kita bisa tiru topiknya untuk menjadi konten di channel kita. Oke, kita lanjut ke cara yang kedua, yaitu adalah transfer topik. Jika cara yang pertama tadi, kita meniru ataupun mencari topik yang sejenis yang bisa kita angkat menjadi topik kita ya. Kalau cara yang kedua adalah kita bisa meniru formatnya untuk bisa kita jadikan format pada topik isi konten kita. Nah, perbedaannya cukup jelas ya. Jika yang pertama tadi kita meniru topiknya ataupun melihat topiknya, kalau yang kedua ini kita bisa melihat ataupun meniru formatnya. Kita bisa pelajari format-format apa saja yang sekiranya sudah terbukti untuk views-nya itu lumayan gede, lalu kita aplikasikan ke niche ataupun topik yang sesuai dengan konten pada channel kita. Misalkan seperti ini ya, ini adalah format yang sama yang digunakan oleh kedua channel ini meskipun niche ataupun topiknya berbeda. Oke, kita masuk ke cara yang ketiga, yaitu kita bisa menggunakan dari fitur YouTube-nya itu sendiri ya, yaitu kolom pencarian pada YouTube. Nah, kolom pencarian ini bisa memprediksi kata-kata yang kita masukkan pada kolom pencarian ini ya. Prediksi-prediksi yang muncul ini adalah kata kunci yang sedang diminati oleh orang lain ya. Jadi tinggal kalian masukkan saja topik yang ingin kalian cek misalkan, lalu akan muncul beberapa kata kunci. Nah, bisa kalian pilih salah satu yang sekiranya relate atau berhubungan dengan topik kalian ya. Setelah kalian buka, maka akan muncul beberapa channel yang membahas tentang topik yang kalian cari tadi. Nah, tinggal kalian cek aja tuh untuk views-nya itu besar apa tidak, lalu yang membahas tentang topik itu banyak atau tidak, dan lain sebagainya ya. Pada bagian ini pun kita juga bisa memfilter, kita ingin melihatnya itu penguploadannya dari kapan, bulan lalu, 1 tahun lalu, dan lain sebagainya. Selain itu, kita juga bisa mengurutkan video yang ingin kita cari itu adalah mengurutkan dari yang seperti apa ya, dari yang terpopuler ataupun yang sebagainya. Oke, kita lanjut ke cara yang keempat, yaitu kita bisa menggunakan tab menonton pada YouTube Studio kita. Nah, bagi teman-teman yang masih belum tahu, untuk kita bisa menggunakan tab penonton pada YouTube Studio kita, yaitu kita bisa buka YouTube Studio kita, lalu kita masuk ke fitur analitik, lalu kita masuk ke fitur penonton ataupun audiens. Nah, pada tools ini juga akan menggambarkan data tentang penonton kita ya, channel apa saja yang sering mereka tonton, dan video-video apa saja yang baru saja mereka tonton. Nah, bagi teman-teman yang mungkin datanya masih belum muncul ya di YouTube judulnya, itu jangan berkecil hati ya, tetap terus berjuang dan terus upload di YouTube. Dari data-data ini kita bisa manfaatkan, yaitu kita bisa kepo-kepoin channel apa saja yang sedang dilihat oleh penonton kita, lalu video-video apa saja yang baru dilihat oleh penonton kita. Dari situ bisa kita kepoin, bisa kita cek, lalu bisa kita cari apakah ada kemungkinan topik yang bisa kita angkat pada channel kita. Karena video dan channel yang akan masuk di data tersebut adalah channel maupun video yang sedang dilihat oleh penonton kita ya.
Oke, kita lanjut ke cara yang kelima yang bisa kita coba, yaitu kita bisa menggunakan bantuan AI ataupun kecerdasan buatan. Kita bisa pakai dua tools, yaitu menggunakan ChatGPT ataupun menggunakan Gemini dari Google ya. Untuk teman-teman yang masih belum tahu tentang tools atau fitur ini, kalian bisa coba browsing-browsing dulu deh untuk tentang fitur ini, mulai dari daftarnya dan cara menggunakannya. Ataupun nanti akan saya coba buatkan videonya ya untuk bagaimana cara mendaftar dan cara menggunakan lebih detail tentang tools dari AI ini. Nah, fitur-fitur ataupun tools ini bisa kita manfaatkan untuk mencari kata kunci pada niche konten kita. Fitur ini bekerja sesuai dengan perintah yang biasanya disebut dengan prompt. Nah, kita coba praktekkan sekilas ya. Ini nanti akan kita coba praktekkan menggunakan ChatGPT saja. Kalian bisa buka browser atau tuliskan saja ChatGPT, lalu kalian bisa klik daftar. Lalu kalian pilih masuk menggunakan Google ya. Setelah kalian masuk seperti ini, kalian bisa mulai masukkan perintahnya atau prompt-nya. Nah, misalkan nih kalian ingin mencari kata kunci tentang topik pendaftaran ojek online tentang Gojek ya. Misalkan kalian tuliskan seperti ini. Nah, di bagian bawahnya akan muncul beberapa kata kunci yang bisa kita gunakan untuk konten kita ya, dan munculnya ini sesuai dengan perintah yang, kita instruksikan di awal tadi. Nah, dari hasil kata kunci yang keluar ini, kita bisa cek ataupun kita bisa validasi apakah kata kunci tersebut ini, lagi bagus ataupun enggak. Caranya ya tinggal kita copy saja, lalu kita masukkan lagi ke kolom pencarian pada YouTube. Nah, jika memang kata kunci yang kita masukkan tadi, lalu munculnya channel ataupun videonya itu views-nya besar, berarti, kata kunci tersebut bagus ataupun valid ya. Oke, kita masuk ke cara yang terakhir, yaitu kita bisa menggunakan atau memanfaatkan media sosial untuk mencari tren-tren topik masa kini. Ya, meskipun terkadang topik yang sedang tren itu tidak sesuai dengan niche konten kita ya, tetapi kalau seumpama momennya lagi pas, lalu topiknya juga pas, bukan tidak mungkin ini akan menjadi cara yang instan ya untuk membuat video kita ataupun channel kita bisa berkembang lebih pesat. Nah, itu tadi adalah beberapa cara untuk mencari ide konten yang sedang ramai yang bisa kita praktekkan pada konten ataupun channel kita ya.